Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mau datang, mau hadir. Kita sekarang akan mengadakan apa? Bimbingan kelompok yang akan Bapak laksanakan pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, ya. Oke, siapa di sini yang bersedia memimpin doa? Saya Pak. Oke, Wildan, silakan Wildan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kelompok ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, dari sini sebelumnya sudah pada kenal kan? Sudah kenal belum? Sudah. Kita mulai perkenalan saja ya. Kita sama-sama kenal, tapi kita tidak tahu hobi dan cita-cita kita ya. Kita mulai dari mana? Kita ambil tengah-tengah ya. Kita mulai dari Bapak saja. Ya. Oke. Nama Bapak, perkenalkan, nama Bapak Ahmad Rasidi. Ya, saya adalah guru di SMPN Negeri 2 Sarugi. Cita-cita Bapak dari dulu ingin menjadi seorang guru, dan hobi Bapak adalah jalan-jalan. Nah, jalan-jalan. Saya senang jalan-jalan. Healing-healing ya. Sini juga ada yang suka healing-healing. Oh, mountain, suka healing. Kemana? Kemana? Ke pantai Pak. Oh, ke pantai. Oke. Selanjutnya? Kebetulan nama saya Ramdhani Maludin. Ramdhani Maludin. Oke. Saya juga main volley Pak. Tadi kalau sore suka main volley. Kalau sore suka main volley, kalau malam suka apa? Suka tidur? Kalau malam suka tidur. Oke. Main volley maksudnya? Perkenalkan, nama saya Putri Metija Salsabila. Oke. Terus hobi saya menggambar. Menggambar. Cita-cita mungkin pengusaha muda. Menjadi seorang pengusaha entrepreneur ya. Oke, itulah tadi ya Nak ya. Kita saling memperkenalkan diri, terus cita-cita ya. Terus kita hobinya masing-masing. Meskipun kita satu sekolah, ya kita juga biar saling akrabkan, tahu kita tahu namanya, kita juga harus tahu tentang cita-cita dan hobi dari kita masing-masing. Ya. Oke, ya. Kita sekarang begini. Pak Rasidi kan sudah menjelaskan bahwa Bapak ingin sekarang ini melaksanakan layanan bimbingan kelompok ya, layanan kelompok. Bimbingan kelompok ini saat ini kita mengangkat tema. Ada yang tahu apa? Mungkin yang kalian rasakan sekarang apa? Motivasi belajar ya. Yang kita sekarang yang di sekolah kita ya, mungkin perlu kita bahas ini adalah motivasi belajar. Nah, dalam bimbingan kelompok ini tadi kalian kan, Pak Rasidi panggil kalian di sini. Saya tanya pada kalian di sini datang ke sini terpaksa tidak? Iya. Nah, berarti kalian atas dasar kesukarelaan ya? Iya. Jadi ini merupakan salah satu prinsip ya, salah satu prinsip dalam bimbingan kelompok, yaitu adalah apa? Kesukarelaan. Kalian datang ke sini tanpa keterpaksaan, dengan hati. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, ya, kesukarelaan, maka itu akan berjalan dengan baik, dengan tulus, gitu ya. Nah, selanjutnya kalian nantinya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, ya, tentunya ini kan dinamika kelompok seperti ini ya. Nah, kita bisa berjalan tentunya dengan keterbukaan. Kita saling memberikan masukan, kita saling memberikan tukar pendapat, ya. Jadi tidak ada saling ya diam nantinya, biar apa, kita bisa saling memberikan sumbangsi pendapat terhadap topik yang akan kita bahas dari sini ya. Itulah kita harus terbuka nantinya di sini ya. Nah, terusnya nanti kita dalam bimbingan kelompok ini
perlu adanya kita memperhatikan adalah kenormatifan, ya. Kita saling menghargai, ya, saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya. Yang satunya berpendapat, yang itu juga mendengaki. Kita saling menghargai. Nah, kalian datang ke sini, kalian takut nggak ketika apa yang dibicarakan di sini ini tersebar di luar? Tidak. Yakin? Yakin? Yakin nggak? Yakin. Ya. Kita yakin bahwa nanti ini merupakan prinsip dan asas yang sudah menjadi landasan Bapak sebagai seorang guru BK. Ya. Ya. Bimbingan kelompok itu adalah layanan dari bimbingan konseling, ya, yang dilakukan oleh seorang guru BK seperti Bapak di sini kepada kalian anggota kelompok atau konseling yang beranggotakan 6 sampai 10 orang. Tentunya di situ ada topik permasalahan yang akan menjadi pembahasan kita, ya, topik permasalahan yang akan menjadi pembahasan kita melalui dinamika kelompok. Nah, selanjutnya nanti dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kita akan melakukan beberapa kegiatan. Ya. Yang pertama, kita nanti akan menonton video. Kalian nanti akan memberikan penjelasan, ya, tentang video itu sendiri. Artinya, ya, nanti kita akan memberikan penjelasan tentang videonya. Ya, terus kalian nanti menganalisis, ya, terus nanti tujuannya, ya, tujuan dari akan bimbingan pada kali ini, nanti kalian mampu dalam mengembangkan motivasi belajar kalian secara mandiri, ya. Oke ya. Ya, gimana? Ada yang paham belum? Paham? Oke, biar tidak tegang, kayaknya dari tadi tegang semua. Ya. Kita gimana? Main ice breaking dulu ya. Oke. Kita mulai ya. Oke. Ayam. Burung. Kuda. Kucing. Burung. Berapa jumlah burung? Kita akan membahas masalah motivasi belajar, ya. Nah, sekarang ketika motivasi belajar kalian turun ya, motivasi belajar kalian turun, apa yang kalian lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi itu lagi? Apa? Saya boleh jawab? Oh ya, silakan. Jadi kayak biasanya kita kan pulangnya siang. Nah, apalagi biasanya kayak buat cowok-cowok sore-sore ekskul kan. Nah, jadi saya tuh pulang nyampe rumah tuh rebahan, terus searching cara meningkatkan motivasi belajar gitu, Pak. Oh gitu. Berarti kita tanya kepada kalian lagi. Nah, motivasi belajar itu apa sih? Kalau untuk kalian ini apa? Coba. Saya menjawab, Pak. Ya, Angel, ayo. Pengertian motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan agar bisa mencapai sesuai yang kita inginkan. Mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dorongan yang berasal dari dalam diri kita, semangat dalam diri kita, berarti ya? Iya. Untuk mencapai sebuah tujuan kita. Oke. Nah, yang lain, Pak Rasidi nanya lagi pada kalian, ya. Faktor apa saja ya yang bisa mempengaruhi motivasi belajar? Ya, Cita-cita, kemauan, kondisi lingkungan siswa, dan juga minat siswa untuk belajar. Kondisi lingkungan siswa ya. Iya. Berarti ada dua. Jadi ada intern dan ekstern ya. Ekstern ya. Oke. Faktor motivasi itu ada dua ya. Faktor intern itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Contoh kesehatan kita ya. Salah satunya itu adalah ya, kesehatan diri kita. Terus faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar, itu lingkungan keluarga, teman, pacar ya. Pacar juga bisa memotivasi, tapi kalian tidak boleh kan ya pacaran ya. Yang dulu karena kan punya cita yang harus kalian capai.
ya. Dan kita yang harus kalian capai ya. Kita akan menyaksikan video ya, dan nanti kalian bisa menonton video itu, terus kalian nanti bisa menyimpulkannya. Oke. Bisa memberikan simbolan dari video yang sudah kami tonton tadi itu. Kalau menurut saya, Pak, ya. motivasi itu berkaitan erat dengan semangat belajar kita juga. Orang bisa memiliki semangat belajar kalau memiliki suatu dorongan dan menunjukkan sikap perubahan dalam dirinya. Dan kita juga bisa menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini. Berarti kita harus juga perubahan itu diiringi dengan perkembangan teknologi yang berkembang dari saat ini. Ya. Video yang kamu tonton tadi, apa yang bisa kamu petik dari video itu tadi? Menjadi seorang siswa itu ya tidak boleh malas, ya tidak boleh malas. Kita harus mampu membangkitkan rasa motivasi belajar kita ya, untuk bisa menjadi siswa yang efektif, menjadi siswa yang aktif. Ya, jadi usaha kita saat ini adalah investasi kita untuk masa depan ya. Oke, lagi melalui video tadi kalau kita melihat cara meningkatkan motivasi belajar itu apa? Belajar. Terus juga semangat ya. Ya, tanpa kayak kita nggak boleh malas-malasan. Jadi peran dari orang tua ya. Ya. Peran itu penting ya. Iya. Oke. Kalau dukungan dari orang tua, sebabnya semuanya rata-rata di sini kan didukung ya dengan orang tuanya ya. Ya, didukung ya. Jadi ada orang tua itu nggak mendukung dari apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. Ya. Ya. Oke. Nah, langkah apa yang nantinya akan kalian lakukan? Lebih semangat lagi belajar. Oke, apa lagi? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Tidak menunda pekerjaan, apalagi? Lebih tekun lagi. Oke, lagi apa? Juga konsisten Harus konsisten kalau melakukan hal-hal yang positif. Sebenarnya apa yang Pak Rasidi di sini hanya sebagai apa ya? Pimpinan kelompok. Di sini dinamika kelompok ini berjalan lancar seperti ini ya karena sumbangsi saran, sumbangsi masukan dari kalian. Tentunya harus ada komitmen. Ya. Kita tidak hanya mengungkapkan saja ya, tidak hanya kita memberikan sumbangsi saja, tentunya harus ada komitmen dan niatan untuk bisa berubah. Ya, niatan untuk bisa berubah. Kalian masa depan kalian yang menentukan siapa? Bapak atau kalian? Saya sendiri. Kamu sendiri. Ya, kalian sudah bisa punya gambaran ya, punya gambaran bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi belajar itu sendiri ya, bagaimana kita bisa mengolah motivasi belajar sendiri ya, faktor yang mempengaruhinya, terus ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar itu harus bagaimana. Kalian sudah bisa memahami ya apa pelajarannya. Ya, kita harus semangat untuk mencapai tujuan kita. Mencapai tujuan lagi. Ini kita akhiri sesi ini, sesi pertama kita di pagi hari ini. Nah, sebelumnya ya kita nanti agendakan untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita bertemu 2 hari lagi. Ya, gimana? Setuju? Nah, nanti kita akan di situ kita akan bahas lagi tentang motivasi ya, diskusikan lagi motivasi belajar itu. Kalian nanti akan mengisi LKPD dan nanti kalian akan diberikan kartu motivasi. Tentunya kalian punya kata-kata motivasi. Iya, ya. Jadi nanti akan disebutkan di situ di kartu motivasi. Oke. Waktunya sekarang sudah selesai. Kita akhiri ya. Dari Bapak seperti itu. Oke, silakan sini memimpin doa dulu.
Sudah, Pak. Ya, sudah. Setelah melaksanakan kegiatan, akhirnya dengan mengakhiri kegiatan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Gimana pertemuan kedua kali ini? Sudah siap? Siap. Oke. Nah, ya Bapak tidak lupa ucapkan terima kasih kembali atas kehadiran kalian di pertemuan bimbingan apa kemarin? Bimbingan ke kelompok. Di pertemuan kedua ini kita nanti akan mereview kembali ya terkait dengan motivasi belajar yang sudah kemarin kalian paparkan. Jadi kita mereview kembali. Nah, kali ini kita sebelum dimulai yang baiknya ya kita pimpin dengan doa dulu. Kita awali dengan doa dulu sebelum acara dimulai. Kita mulai dengan doa. Kemarin Wildan ya yang mimpin doa. Sekarang siapa yang mau mimpin doa? Ayo, siapa? Dewa. Ya, oke, Dewa, silakan. Sebelum mulai bimbingan kelompok, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak ingin akan lagi ya komitmen kita dalam bimbingan kelompok itu bahwa kita kesini ya harus dipahami tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan, kita kesukarelaan ya dari hati kita sukarela datang ke Bapak untuk bisa melakukan layanan ini, layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, kalian nanti di bimbingan kelompok ini kalian harus terbuka. Artinya mengungkapkan pendapat itu harus terbuka. Jadi saling sumbangsi pendapat gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah jangan khawatir tentang masalah atau apa yang kita bicarakan di sini, tetap kita jamin kerahasiaannya. Yang terakhir, kita dalam dinamika kelompok seperti ini, kita juga harus tetap menjaga kenormatifan. Normatif itu saling menjaga pendapat, menghargai pendapat seseorang. Ketika ada teman kalian berpendapat, kalian juga harus bisa mendengarkan dan juga menanggapi hal yang mungkin nanti perlu kalian tanggapi. Ini kita bimbingan kelompok itu ada yang tahu enggak? Lagi bimbingan kelompok apa? Tahu enggak? Kemarin bimbingan kelompok itu adalah layanan, saya ingatkan lagi, bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK yang beranggotakan 6 sampai 10 orang ya, 6 sampai 10 orang. Pak Rasidi di sini sebagai pimpinan kelompok, kalian adalah sebagai anggota kelompok. Nantinya di sini ada topik yang harus kalian bicarakan. Ya, kalian bicarakan, kalian selesaikan di sini melalui dinamika kelompok. Ya, paham ya? Paham ya? Oke, karena kalian sudah paham. Sebelumnya kalian nanti biar lebih merefresh lagi, kita melakukan ice breaking. Gimana? Ya. Gimana? Oke, setuju? Setuju. Ice breakingnya kita tentukan saja ya. Ice breakingnya adalah tepuk ya. Tepuk pagi, siang, sore dan malam. Kalau tepuk pagi itu 1 kali, 2 tepuk siang itu 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam itu setengah ya. Enggak tepuk ya, setengah ya. Kenapa kalau malam? Tahu alasannya kenapa? Tidur. Banyak yang tidur, rame kalau tepuk ini ada yang terbangun ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, sore. Kalian sudah ada yang dipertanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada.
Nah, Bapak ingin review ya terkait materi yang kemarin. Ya, ingatkan kembali. Kemarin kalau saya tanya lagi pada kalian, ya, apa namanya, motivasi belajar itu apa? Saya Pak. Iya, iya. Motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan agar bisa mencapai sesuai yang kita inginkan. Oke, ini kemarin kan kalian pulang dari sini, ya, pulang dari sini. Tentunya kalian kan punya gambar tentang perubahan kalian, ya. Nah, perubahan apa yang nantinya akan kalian lakukan? Coba, ayo, apa? Saya lebih semangat belajar, Pak. Ya, Ya, lebih mengurangi bermain HP dan tidak banyak berbalas-balasan. tidak berbalas-balasan gitu kan? Sudah mengurangi ya? Ya, sudah mengurangi. Kita ada dua hal lah yang harus kalian kuasai. Untuk bisa menguasai dunia itu ada dua hal. Kalian harus menguasai bahasa, ya. Terus yang kedua kita juga harus bisa menguasai IT, ya. Ilmu teknologi itu, ya. Teknologi itu. Insya Allah dunia juga akan bisa kalian kuasai. Artinya konsep itu harus kalian jalani, ya. Harus kalian jalani, harus kalian komitmen, kalian lakukan. Nah, kalau sekarang Bapak ingin menanyakan lagi, ya, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, tentunya ciri-ciri dari orang yang sukses itu apa? Bekerja keras, pantang menyerah, terus apa lagi? Tidak malas, seperti apa yang kamu ungkapkan tadi ya. Jadi semuanya sudah masuk dalam pembahasan kita. Bapak pada kalian akan memberikan apa namanya, LKPD ya, ya. Dan kalian nanti diskusikan, ya. Kalian diskusikan saya tulis, ya, LKPD-nya adalah lembar kerja peserta didik. Kalian ada pulpennya? Ada pulpennya? Ada pulpennya ya? Ada. Ada di mana? Kita sini. Oh ya, silakan bisa diambil dulu. Bentar. Coba kalian sudah mengerjakan ini. Coba kalian ada yang mau mempresentasikan, ya, kalian presentasikan. Silakan. Yang dari siapa ya? Saya. Ya. Yo, ya. 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 1. Coba jelaskan menurut pendapatmu tentang pengertian motivasi. Pengertian motivasi belajar adalah dorongan dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan agar bisa mencapai sesuai yang kita inginkan. 2. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar, dukungan dari orang tua, teman, dan orang terdekat. 3. Bagaimana ciri-ciri seorang siswa yang memiliki motivasi belajar, tidak menunda-nunda waktu belajar, tidak bermalas-malasan, selalu ingin belajar, mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. 4. Coba sebutkan hal-hal apa yang dilakukan untuk membangun motivasi belajar, merubah diri untuk menjadi lebih baik, tekun dalam belajar. 5. Upaya apa yang kamu lakukan untuk bisa mempertahankan motivasi yang telah dibangun agar selalu tetap memiliki motivasi dalam belajar. Selalu berusaha dan konsisten dalam belajar untuk mencapai keinginan kita. Oke, tepuk tangan. 1. Coba jelaskan menurut pendapatmu tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah cara menuju diri kita agar kita bisa lebih semangat untuk menjalani apa yang kita tuju. 2. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Belajar dengan tekun agar bisa mencapai cita-citanya. 3. Bagaimana ciri-ciri seorang siswa yang memiliki motivasi belajar.
dengan belajar dan tidak menunda-nunda tugas sekolah. Coba sebutkan hal-hal apa yang dilakukan untuk membangun motivasi belajar. Mengubah diri dari yang bermalas-malasan menjadi lebih semangat untuk belajar. Upaya apa yang kamu lakukan untuk bisa mempertahankan motivasi yang telah dibangun agar selalu tetap memiliki motivasi dalam belajar. Dengan cara melihat kata-kata motivasi belajar agar bisa semangat lagi untuk belajar dan belajar dengan konsisten. Oke, ya, itulah tadi ya. Kalian sudah mempresentasikan, kalian sudah bisa menyimpulkan dari inti dari kata motivasi. Jadi kalian sudah bisa, intinya sudah bisa membangun secara mandiri. Ini adalah tujuan dari layar ini, mampu membangun secara mandiri, ya, untuk membangun motivasi belajar. Intinya adalah minta kalian untuk mengisi evaluasi hasil layanan yang kalian lakukan pada pagi hari ini, ya. Bapak, sekarang ini saya akan Bapak berikan kartu motivasi. Kartu motivasi. Kalian punya kata motivasi kan? Ya, ada. Ya, pasti ada ya. Kalian tulis di kartu motivasi ini, akan bagikan 3 buat kalian untuk motivasi ini. Kata-kata motivasi ini kalian nanti tulis di sini. Kalian nanti bisa tempel di tempat yang mungkin kalian selalu lihat. Ketika kalian motivasi belajar itu kalian menurun, kalian tinggal menjadi melihat kata motivasi yang sudah kalian tulis. Nah, ini kalian coba berikan ya. Ya. Pendidikan adalah senjata mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan dijalin dengan tekun. Jangan berhenti belajar sampai kamu bangga dengan hasilnya. Oke, kata-kata motivasi yang sudah kalian tulis, ya. Kata-kata motivasi yang kalian tulis itu berasal dari dalam diri kalian kan? Ya. Ya. Itu adalah perwakilan kata hati kamu, untuk bisa meningkatkan motivasi belajar kalian nantinya. Ya. Nah, kalau Bapak tanya di sini, apa ada yang mau merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini, ya? Kalau menurut Bapak begini, ya, untuk contohkan gini, gimana kalau perasaan kamu sekarang ya, untuk dalam mengikuti layanan kelompok ini? Siapa yang mau merefleksikan? Saya. Secara umum, oke, Elvi, silakan. Perasaan saya sangat senang sekali. Oke. Banyak ilmu pengetahuan yang saya bisa ketahui melalui bimbingan kelompok ini terkait peningkatan motivasi belajar. Dan saya senang dan punya gambaran apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Intinya, ya, inti dari kegiatan kita, topik kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mampu merubah, ya, merubah apa ini? Diri menjadi lebih baik. Merubah diri lebih baik. Kalau saja merubah apa? Ya. Sama, merubah diri lebih baik, ya. Intinya perilaku kita, ya, untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Sekali lagi di sini Bapak mengucapkan banyak terima kasih ada kalian selama ini, ya, yang sudah mau bersedia hadir, sudah dengan sukarela menemui Bapak, ya, sudah terbuka, sudah saling memberikan pendapat, surat pendapat, saling memberikan tanggapan. Ini adalah merupakan dinamika kelompok yang harus kalian bangun, ya, seperti ini. Pemecahan masalahnya seperti ini. Nah, akhiri tadi dibuka dengan doa, sekarang juga harus ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai.
Sudah selesai. Akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan, kelancaran, dan kesehatan serta keberkahan buat kita semua. Ya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.